pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran di dalam kelas tentunya adalah untuk membuat peserta didik ya memahami materi yang akan dipelajari di dalam kelas. Jadi untuk mengetahui tujuan pembelajaran tentu kita harus tahu dulu materi pembelajarannya apa gitu. Soal yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik terlihat dari tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran? Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kan kita sudah menentukan materi. Nah, setelah kita tahu materi, di tujuan pembelajaran itu tentu kemampuan peserta didik itu berbeda-beda, gitu kan. Tingkat penalaran peserta didik itu pasti berbeda-beda, tergantung dari bagaimana peran guru di dalam kelas untuk menghidupkan suasana, gitu kan. Nah, jadi guru itu sebagai fasilitator peserta didik untuk bisa memahami dan menuju gitu supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai seperti itu. Kita juga harus mengidentifikasi peserta didik itu apa saja sih kebutuhannya dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai sesuai keinginan seperti itu. Ya. Selanjutnya, mengapa tujuan pembelajarannya yang Ibu buat seperti itu? Ya, karena mungkin untuk kurikulum merdeka ini kita dalam tujuan pembelajaran itu banyak ya, banyak untuk mencapai tujuan pembelajaran itu menerapkan model pembelajaran, media pembelajaran gitu. Karena kan kita itu di dunia pendidikan harus punya tujuan ya dalam pembelajaran gitu. Nah, tujuannya itu yang penting itu adalah tujuannya ada proses pembelajaran, ada tekniknya seperti yang saya katakan tadi, ada metodenya, model pembelajaran supaya tujuannya adalah peserta didik itu bisa mengeksplor kemampuannya di dalam kelas. Selanjutnya, menentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Dari 6 Ibu ada membuat 6 unjuk kerja di dalam proses pembelajaran? Oh ya, pada aspek pemahaman tentunya ya. Nah, kita biasanya saya itu menggunakan teknik asesmen lisan gitu, dan tulisan. Dia berhubungan niat, biasanya asesmen lisan dan tulisan. Dengan begitu ya harapannya adalah pemahaman terhadap peserta didik itu bisa kita tahu sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran seperti itu. Yang terakhir, Ya. apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Oh ya, kriteria yang dinilai untuk dipahami itu adalah saya sekalian lihat ini ya modul ya gitu, karena kan kalau kita sebagai pendidik itu harus ada setiap hari modul pembelajaran di dalam. Jadi kriterianya itu adalah menggunakan beberapa cara biasanya untuk memahami materi peserta didik. Itu yang pertama ada saya pakai jurnal belajar gitu kan, baru pakai briefing, baru menjelaskan ulang materi yang sudah pernah dipelajari. Itu seperti pertanyaan pemantik di awal pembelajaran gitu, baru pakai self assessment juga, baru kita meringkas bacaan ya. Tentunya dari yang saya paparkan tadi bisa digunakan untuk mengukur kan kemampuan peserta didik. Iya. Baik Bu. Iya. Sekarang di sini saya akan melanjutkan wawancara. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih cara Ibu mengunggah atau memikirkan untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide dan melakukan untuk unjuk kinerja. Oke, baik Bu. Di sini saya akan melanjutkan wawancara. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukannya untuk unjuk kinerja? Biasanya kita menggunakan pendekatan kontekstual ya, itu mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Inilah dikatakan kontekstual ya kan. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan rancangan pembelajaran berbasis proyek gitu, project atau tugas berbasis masalah. Nah, ini di kurikulum merdeka ini biasanya PBL ini dikaitkan sangat erat gitu, karena ini kalau saya ya di kelas saya biasanya ini sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk memecahkan masalah. Apalagi kalau dia pelajaran kelompok misalnya, dengan menggunakan ini biasanya materi itu lebih mudah dipahami gitu sama siswa. Lalu biasanya kita menggunakan pertanyaan pemicu, pemantik gitu kan. Nggak harus yang susah-susah gitu, yang penting yang udah pernah dipelajarin gitu kan, supaya peserta didik ini tadi tidak lupa dengan materi yang sudah pernah dipelajari.
menggunakan sistem diskusi kolaborasi gitu. Karena di diskusi ini kan kita juga melatih peserta didik itu untuk bekerja sama, ya kan, untuk tidak menggunakan egonya sendiri gitu kan. Lalu biasanya saya menggunakan variasi metode penilaian unjuk kinerja gitu. Iya, seperti itu. Lalu yang terakhir sih sebenarnya melibatkan teknologi ya untuk sekarang gitu. Jadi supaya di kelas hidup gitu. Jadi kita biasakan pakai penerapan video pembelajaran gitu kan, supaya anak-anak itu nggak bosan gitu. Apalagi di SMA kan sekarang mereka lebih kreatif di ujung itu lebih kreatif. Berarti terdapat 6 cara untuk mengunggah pemikiran tersebut. Iya benar. Selanjutnya Bu, ada situasi apa saja yang Ibu dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi ya, biasanya mengunggah pemikiran untuk semua peserta didik ya. Misalnya mereka tuh ide-ide besarnya itu harus ditunjukkan dalam kinerja gitu. Strateginya itu biasanya saya pakai ya tadi pendekatan kontekstual atau perancangan pembelajaran berbasis proyek gitu kan. Biasanya itu tugas ya berbasis masalah yang memberikan kesempatan bagi peserta didik itu untuk mengeksplor ide-ide gitu. Lalu biasanya saya buat seperti yang saya sampaikan tadi, buat pertanyaan pemicu gitu. Sesekali boleh pertanyaan pemicunya ini menantang gitu. Jadi mereka nggak merasa soalnya mudah sekali gitu, ya kan. Oke. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu melakukan pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Iya, biasanya itu supaya mereka tuh merasa tertarik, tentu ya melakukan kembali lagi pendekatan kepada siswa, mulai dari mempertanyakan gitu kan, membuat pertanyaan pemicu dan tantangan gitu. Ya, kembali lagi ke materi-materi yang udah pernah atau yang akan kita ajarkan gitu. Diambil contoh materinya apa, kira-kira anak-anak itu sudah bisa nggak tahu pembahasan kita itu akan kemana. Biasanya dipicu dengan itu. Baru biasanya saya pakai metode yang namanya storytelling atau bercerita gitu kan. Dia anak-anak itu harus membuat alur dulu, sayanya membuat alur cerita, baru nanti tanya dari yang saya ceritakan tadi kira-kira apa materi yang bisa peserta didik dapatkan sebelum kita ke materi gitu. Karena biasanya cerita yang saya sampaikan itu adalah cerita yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan, tapi bukan inti dari pembelajaran yang akan diajarkan. Seperti itu. Lalu peluang seperti apa yang bisa Ibu topang untuk menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sangat sulit? Biasanya saya menggunakan pemberian tugas yang menantang ya kan. Itu tapi tetap dalam kemampuan mereka ya, dalam batas kemampuan mereka gitu. Biasanya saya menggunakan teknologi dan sumber belajar digital gitu. Karena teknologi dapat menghadirkan ya pembelajaran yang menarik gitu ya, video interaktif, simulasi contohnya ya kan, platform pembelajaran gitu kan. Ya terus saya menggunakan pendekatan kolaboratif, menggunakan metode pembelajaran yang aktif gitu. Metode pembelajarannya itu harus disesuaikan juga dengan materi tadi. Jadi nggak semua pendekatan itu bisa dipakai. Jadi jangan pendekatannya itu saja, itu buat juga bosan peserta didik. Tentunya setelah semuanya kita harus memberikan umpan balik kepada siswa peserta didik supaya mereka bisa tahu apa tujuan belajar hari ini. Oke, yang terakhir Bu, ada apa saja sih hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan? Bisa diulang? Bagaimana apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan? Biasanya itu di peserta didik ya. Biasanya peserta didik itu tidak berani itu karena dia mungkin waktu penjelasan kurang memahami, waktu penjelasan itu tidak terlalu menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Lalu biasanya yang membuat seperti itu adalah peserta didik itu merasa minder gitu kan, teman-temannya itu merasa lebih di atasnya seperti itu. Jadi kita harus menanamkan bahwasanya salah itu tidak masalah, namanya dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih.
itu keterlibatan peserta didik itu untuk mengeksplor itu adalah dengan menciptakan ruang untuk bertanya dan merenung. Jadi kalau kita pembelajaran itu kita ciptakan juga ruang mereka untuk bertanya, jangan kita saja yang menjelaskan, itu nggak boleh ya dalam apalagi kurikulum kita yang terbaru ini. Kalau saya seperti itu kan yang dituntut adalah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran gitu kan. Lalu itu penerapan permasalahan berbasis masalah, problem basic learning atau PBL. Nah ini yang saya katakan tadi sebelumnya, ini yang paling saya rasa ini yang paling mudah diterapkan di dalam kelas ya. Biasanya itu penggunaan metode ini itu dapat memecahkan permasalahan di dalam kelas seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan tingkat siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide terdidik? Di luar ya? Iya Bu, ada di pekerjaan rumah dan pengalaman luar Oh iya, kelas. jadi biasanya itu ada kegiatan belajar untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Yang pertama ya, menyusun esai, riset atau laporan gitu kan, panjangan mengenai topik yang relevan dengan materi pembelajaran, menggunakan metode ilmiah gitu kan. Baru yang dilakukan berikutnya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Contoh kegiatannya itu menganalisis masalah global seperti perubahan iklim, goncangan sosial ya. Jadi harus dipakai ke materi yang sesuai gitu. Baru ada tantangan kreatif inovatif, lalu diskusi kritis, refleksi mendalam diskusi kritis, membantu siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik yang kompleks gitu. Contoh kegiatannya itu diskusi kelompok, jadi kita gunakan diskusi kelompok untuk membahas ya pertanyaan filosofi misalnya seperti itu. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan ya, kolaborasi antar disiplin mungkin ya yang bisa dilakukan untuk memudahkan siswa melihat hubungan antara berbagai bidang pengetahuan gitu. Pekerjaan tugas rumah juga itu diperlukan sebenarnya. Iya dia, kebiasaan sama seperti maaf ya. Ya lanjut. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide terdidik? Oh iya, memandunya adalah dengan memberikan pertanyaan reflektif yang pertama. Baru pemancing pemikiran mendalam tentang materi yang sudah dipelajari. Lalu pembelajaran dengan kasus atau skenario. Ini tentu pendekatan ya yang saya katakan, baru dengan diskusi kelompok juga bisa membuat koneksi dengan kehidupan pribadi atau lingkungan sosial juga bisa. Baru membuat refleksi berulang melalui jurnal pembelajaran, itu penting juga. Lalu yang terakhir adalah membuat peta konsep. Pertanyaan berikutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Peningkatannya itu bisa dilakukan itu secara efektif itu kalau kita melakukan revisi dan pemanfaatan penilaian diri, baru membuat umpan balik, tentu dengan beberapa langkah ya. Biasanya buat topik penilaian gitu. Kalau di modul kan kita buat juga itu kan di akhir kan, buat topik penilaian, baru buat perincian, jenis perincian jelas gitu ya kepada peserta didik sebelum mereka mulai menyusun produk atau pendidikan mereka. Baik Bu, pertanyaan terakhir, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Iya, dapat digunakan beberapa pendekatan ya kita kalau untuk mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran. Biasanya itu melakukan sesi konferensi singkat secara individu atau dalam kelompok kecil gitu. Jadi peserta didik bisa kita bagi-bagi ke dalam beberapa kelompok gitu. Ya, Baik Bu, terima kasih Bu. Oke Bu, selanjutnya akan lanjutkan oleh saya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, itu bagaimana cara Ibu membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian di dalam proses dalam belajar? Itu yang pertama yang dilakukan adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran ya kan, baru tentang kriteria keberhasilan yang akan dinilai gitu kan. Bisa kita gunakan seperti saya katakan tadi, pakai indeks penilaian, baru menjelaskan indikator-indikator pencapaian gitu. Jadi peserta didik ini paham standar penilaian kita itu seperti apa. Jadi kan mereka tahu tujuannya, oh ini yang mau dinilai, jadi saya harus mencapai ini. Jadi kita juga ikut memberitahu peserta didik Iya, tujuan di awal kan ada
tujuan pembelajaran tuh kalau kita mau belajar kan, mau mulai pembelajaran kita jelaskan. Jadi tujuannya ini kalian diharapkan itu seperti ini nak, seperti itu. Dan ibu selanjutnya itu bagaimana cara ibu melibatkan peserta didik dalam evaluasi akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, serta memiliki semangat dalam belajar. Iya. Nah ini penting ya, jadi kita harus tahu dulu yang tadi saya katakan juga, kita harus memberikan pengenalan tujuan pembelajaran kepada siswa. Itu yang pertama, peserta didik gitu kan. Jadi mereka tahu tujuannya gitu kan. Baru berikutnya kita membuat rubrik penilaian diri yang terstruktur, ada strukturnya gitu kan. Kita sediakan rubrik penilaiannya juga. Baru kita harus buat juga pertanyaan pemandu untuk evaluasi diri. Kita kasih pertanyaannya kepada peserta didik gitu, sehingga mereka bisa menemukan pekerjaan mereka secara lebih mendalam. Nah, ibu saya ingin bertanya sedikit, tadi kan lu menerang rubrik penilaian. Di sini tuh rubrik itu hanya ibu yang menilai atau siswa dapat menilai siswa yang lain? Kalau kita cerita rubrik, itu kan rubrik ada beberapa macam ya di modul. Ya kita buat dulu rubrik penilaian kita terhadap siswa, baru ada juga rubrik penilaian antara siswa dengan siswa kalau kita buat kerja kelompok. Nah, jadi kita tengok dulu metodenya mau gimana. Kalau kita buat kerja kelompok, kita harus buat rubrik penilaian siswa ke siswa gitu juga. Dan antar siswa juga kita buat gitu. Jadi kita tahu mereka kerjasama nggak di dalam kelompok itu dengan berdasarkan rubrik yang kita buat. Itu sesuai dengan pembelajarannya seperti apa ya? Iya, kita tentukan dulu kan kembali lagi mau kerja kelompok atau nggak ada kerja kelompok di dalam situ. Tapi sekarang kayaknya kerja kelompok terus gitu kan. Iya. Jadi ibu pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta didik dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk kedepannya disempurnakan lagi oleh peserta didik? Oh, kita dapat membantu melihatnya itu dari apa yang telah mereka pelajari itu yang pertama, dan mengidentifikasi apa yang membutuhkan penjempuran lebih lanjut. Kira-kira kurang di sini kita kasih tahu sama mereka ini belum tercapai ya, nah ya kita lakukan evaluasi. Nah kita buat lagi yang kurang ini jadi terpenuhi seperti itu. Jadi mereka itu bisa melanjutkan melalui refleksi singkat gitu kan tentang apa yang udah yang mereka pelajari gitu. Tantangannya yang mereka hadapi, baru keterampilan atau pemahaman yang perlu diperbaiki dari mereka itu kita arahkan. Dan memberikan umpan balik gitu ya. Nah, jelas itu perlu hal itu pasti harus dibuat. Jadi ibu misalnya bagaimana cara ibu mengakomodasi berbagai kebutuhan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik agar sejalan dengan tujuan pembelajaran? Oh, iya. Jadi untuk mengakomodasinya ya, untuk mengakomodasikannya itu adalah kita itu harus berbagi kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran itu harus karena tujuannya itu nggak boleh lari ya kan, dapat menerapkan juga pre-assessment gitu kan, melakukan penilaian awal gitu kan, untuk dapat menerapkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan yang udah dimiliki sama peserta didik masing-masing. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan mungkin di selama proses pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam pembelajaran? Oh iya, biasanya sih itu memakai beberapa cara itu ya. Yang pertama itu menyesuaikan rencana pembelajaran. Penting untuk memahami perubahan kondisi yang terjadi gitu kan. Jadi harus disesuaikan dulu gitu kan. Baru menyesuaikan tujuan pembelajarannya. Berarti kan kita ulang ya kesesuaian tujuan pembelajarannya gitu. Baru strategi pembelajarannya juga yang awal tadi kita rancang gimana kan, karena kita ada perubahan gitu harus kita sesuaikan juga dengan kondisi yang baru gitu. Baru biasanya saya menyesuaikan juga lah bahannya, jadi semuanya itu harus disesuaikan lagi kembali kan dari bahannya, sumber belajarnya gitu. Jadi jika kondisinya yang udah berubah gitu kan ada kesulitan, nah pelaksanaan penilaian biasanya itu terjadi kan kalau perubahan, maka lakukan penyesuaian dengan memberikan fleksibilitas dalam cara atau waktu pelaksanaan penilaian. Berarti kalau perubahan itu memang suatu waktu dapat terjadi? Bisa, tentu lah itu dalam pembelajaran. Karena yang kita rencanakan malam belum tentu besok kejadiannya seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertanyaannya, menurut Ibu bagaimana belajar pengalaman
bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara peserta didik saat kita melakukan proses pembelajaran? Iya, tentu dengan penjelasan ya, gitu. Penjelasan yang sangat jelas dan sangat rinci gitu. Pastikan juga penjelasan yang kita sampaikan itu sampai ke mereka itu dengan baik. Gitu. Itu gunanya kita bertanya berulang gitu kepada mereka. Nanti juga kan akan kita tahu dari penilaian ya kan, penilaian kita kepada peserta didik tadi pakai rumput itu kan dari situ kita bisa ketahui ternyata nyampe nggak sih penyampaian saya ini kepada siswa. Lalu kita melakukan umpan balik yang konsisten gitu. Lalu menggunakan berbagai metode evaluasi, mendorong pertanyaan dan diskusi gitu kepada peserta didik. Menerapkan diferensiasi pengajaran itu juga perlu gitu. Sesuaikanlah metode pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Karena peserta didik kan saya sampaikan tadi ya, ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi metode ini kira-kira bisa nggak buat mereka ini jadi paham dengan materi yang kita ajarkan. Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan aktivitas dalam pembelajaran? Biasanya cara itu yang dilakukan itu membuat rencana pembelajaran. Sebetulnya sebelum kita mengajar ya, kita harus buat rencana pembelajaran, dituangkan di modul pembelajaran. Jadi supaya terarah gitu kan pembelajaran di dalam kelas gitu. Jadi masalah yang mungkin timbul itu kita cari dulu pemecahan masalahnya di malam. Kira-kira besok kalau ada masalah yang timbul seperti ini, saya harus menyelesaikannya dengan apa? Gitu. Baru melakukan pendekatan spiral, gitu kan. Melakukan penilaian awal pada siswa, gitu kan, pada peserta didik. Tingkat pengetahuan awal peserta didik itu disesuaikan juga dengan kebutuhan mereka saat pembelajaran itu. Baru kita menggunakan teknik manajemen kelas. Menggunakan teknik manajemen kelas itu efektif itu dengan menjaga keteraturan dan fokus selama proses pembelajaran. Lalu melibatkan peserta didik dalam perencanaan. Biasanya itu kegiatan pembelajaran itu akan meningkat jika mereka memiliki rasa keterlibatan mereka. Jika mereka merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran itu, jadi nggak monoton, nggak searah aja dua arah. Ibu, berhubung dengan pertanyaan yang kami tanyakan sudah selesai, jadi kami ucapkan terima kasih atas waktu luang Ibu yang bersedia kami wawancarai. Sekali lagi kami mohon maaf apabila saat proses wawancara ada tindakan kami yang kurang berkenan dengan Ibu, kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas waktu. Iya, terima kasih kembali, sukses ya untuk kalian. Amin. Terima kasih Ibu. Ya,